Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Inkalindo sebagai organisasi profesi di bidang lingkungan hidup bersama TVku, kita hadirkan acara Envitis, yaitu sebuah acara sosialisasi dan edukasi tentang lingkungan dalam bentuk bincang dengan para narasumber. Dan pada hari ini saya Purnasri Utari, bukan host profesional, tetapi salah satu yang mengajak untuk selalu menyerukan jangan abai, jangan lalai, lingkungan hidup itu penting. Pada kali hari ini kita berdiskusi dengan judul Bencana Masih Mengancam Kita. Pemirsa masih ingat dalam ingatan kita, keprihatinan kita atas serangkaian bencana yang cukup parah berupa banjir bandang, longsor, dan luapan sungai yang begitu dahsyatnya yang terjadi di penghujung tahun 2025. Mulai yang kita awali dari Provinsi Jawa Tengah, tiba-tiba kita mendapatkan kabar bahwa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, terjadi tanah longsor yang begitu dahsyatnya, yang betul-betul memberikan dampak kepada pemukiman yang begitu padat dimukim oleh masyarakat. Dan tidak berhenti di situ, kita mendengar lebih lanjut lagi bencana yang lebih dahsyat lagi, yaitu bencana yang ada di belahan bumi Sumatera, di utara dan tengah Pulau Sumatera, yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Peristiwa tersebut tentunya memberikan satu keprihatinan nasional. Jika dilihat dari musim, saat ini kita masih memasuki periode pengaruh dari muson barat, yaitu periode yang akan kita alami, yaitu musim barat, musim penghujan, periodenya adalah Oktober sampai dengan April. Tentunya kita akan selalu berhadapan dengan cuaca yang akhir-akhir ini begitu ekstrimnya. Beberapa wilayah tentunya masih kita dengarkan, masih kita saksikan, masih terjadi bencana-bencana banjir. Terakhir dari Provinsi Jawa Tengah, kita mendengarkan atau menyaksikan banjir di Jepara, kemudian Pati, dan Kudus. Luar biasa banjir yang dialami di 3 daerah tersebut. Pemirsa, pada saat kita mendengarkan tentang bencana, tentunya kita sangat prihatin karena yang terjadi dari data BNPB. Dari data BNPB per 14 Januari 2026 dinyatakan jumlah korban jiwa adalah 1.189. Jumlah yang tidak sedikit tentunya. Baik pemirsa, tentunya untuk berbincang topik yang begitu pentingnya, di mana kita masih mendengarkan pro kontra. Ini kejadiannya adalah bencana hidrometeorologi atau bencana ekologis. Ini yang berkembang di dalam perbincangan yang kita dengarkan. Baik pemirsa, untuk lebih lanjut gitu, pro kontra yang selalu kita dengarkan, apakah ini bencana hidrometeorologi ataukah bencana ekologis, tentunya pada hari ini di studio kami hadirkan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Rizky Nugroho Jati, SPD. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi pemirsa, beliau ini adalah salah satu analis kebencanaan di BPBD Provinsi Jawa Tengah.
Tentunya perbincangan ini akan lebih menarik lagi karena bersama kita nun jauh di bumi Aceh atau biasa kita menyebut dengan julukan Serambi Mekah. Kami akan menyapa pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Mariana. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Bu. Beliau ini adalah salah satu Dewan Pakar di Inkalindo. Keahlian beliau adalah ahli lingkungan dan juga jabatan beliau adalah Ketua Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dari Universitas Syah Kuala. Terima kasih Prof kehadirannya. Sama-sama Bu Put. Dan bersama Prof Mariana ada Dr. Insinyur Hairul Iqbal. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Bu Pur, pemirsa sekalian. Ya, terima kasih banyak Pak Iqbal. Pak Iqbal ini adalah ahli hidrologi dari Universitas Syah Kuala yang juga kebetulan pengurus juga di DPW Aceh, DPW Inkalindo Aceh. Terima kasih Pak Iqbal. Dan sama-sama Bu. Di tempat yang berbeda tetapi masih di Aceh, ada bergabung bersama kita adalah Dr. Insinyur Bambang Setiawan. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Bambang, ini pasti sibuk dengan kesibukan yang ada di Aceh. Tentunya terima kasih banyak telah memberikan waktu. Beliau ini adalah ahli geologi dari Universitas Syah Kuala. Baik, tentunya dengan seluruh narasumber yang ada di studio maupun di Aceh gitu, maka tentunya perbincangan ini akan sangat menarik. Tetapi pemirsa, untuk melanjutkan, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah ini. Kembali lagi pemirsa, bersama kami di acara Envidis. Saya Purnasri Utari, bukan host, tetapi salah satu yang mengajak menyuarakan jangan abai, jangan lalai, karena lingkungan hidup itu penting. Sesi ini akan berdiskusi dua hal tentang pendapat penyebab dan bagaimana bencana masih menjadi ancaman. Kalau kita melihat informasi atau pernyataan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa analisa, maka permasalahan banjir terutama yang ada di Sumatera dan di beberapa wilayah adalah karena akibat pengaruh dari siklon tropis. Tentunya ini yang masih menjadi pro kontra karena ada yang berpendapat tentunya tidak lepas dari beberapa atau permasalahan lingkungan atau degradasi lingkungan pada beberapa wilayah yang ada di hulu. Dan tentunya kita juga sering mendapatkan informasi begitu masifnya beberapa lahan yang berada di hulu yang ternyata terjadi perubahan tata guna lahan yang tentunya semua itu adalah untuk pemenuhan kepentingan dari manusia. Tentunya semuanya adalah sebagai sebuah antropogenis yang mau tidak mau gitu, faktanya ada gitu. Para pemirsa, ada beberapa pendapat yang disampaikan bahwa salah satunya adalah dari tim IPB. Dikatakan bahwa salah satu yang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dilakukan penyegelan yaitu dari salah satu perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang disegel oleh pemerintah karena dianggap sebagai salah satu untuk pemicu terjadinya bencana banjir dan longsor. Tetapi berdasarkan pendapatnya tim dari IPB, kalau dari luasan lahan atau luasan das dianggap prosentasenya itu kecil sekali.
dari keseluruhan wilayah dari DAS tersebut. Nah, tentunya ini pro kontra ini sangat menarik sekali sebagai prolog untuk diskusi kita pada hari ini. Dan pertama, para pemirsa, tentunya kami awali dari diskusi pertama dari narasumber adalah dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, Pak Rizky Nugroho Jati. Baik Ibu. Ya, Pak Rizky sekali lagi tadi berawal dari pro kontra, apakah ini bencana hidrometeorologi ataukah bencana ekologis? Maka ada satu pertanyaan untuk Bapak. Jadi belakangan ini informasi resmi dari pemerintah bahwa bencana yang terjadi bisa dipastikan adalah karena pengaruh siklon tropis. Mungkin diawali dengan penjelasan tentang siklon tropis. Silakan Pak Rizky. Ya, baik Ibu, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kami bantu kita saling sharing informasi ya Bu ya. Jadi memang yang namanya siklon tropis atau badai tropis itu adalah dia badai yang muncul di perairan panas sebenarnya. Nah, selama di wilayah Indonesia itu perairannya dingin sebenarnya tidak masalah. Toh juga badai tropis itu dampaknya sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk membentuk sebuah bencana. Selain memang dia cukup menimbulkan peningkatan hujan sama cuaca ekstrim. Nah, mengenai pro kontra penyebab terjadinya bencana, memang selain daripada curah hujan yang akhir-akhir ini tinggi, khususnya di Jawa Tengah ya, juga memang kalau kami rasa itu juga banyak sekali Bu faktornya sebenarnya, mulai dari kerusakan lingkungan, tata kelola lahan, dan sebagainya. Jadi menurut kami memang badai tropis itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Bukan peristiwa tunggal ya? Iya, betul. Oke. Ya. Jadi bahwa di sini memang akan membentuk kondisi ekstrim. Iya, kondisi gitu, ekstrim. memang betul gitu. Baik, jadi badai siklon tadi ya bahwa ada dari konteks meteorologinya sendiri gitu, bagaimana Pak dari konteks meteorologinya? Ya itu tadi Bu, selama perairan di Indonesia itu dingin, sebenarnya badai tropis itu tidak akan terbentuk. Kemudian yang ada saat ini memang letaknya juga jauh dari Jawa Tengah sebenarnya. Jadi dampak bencana itu, penyebab bencana itu sebenarnya bukan, yang utama itu bukan karena badai tropisnya, tapi memang karena curah hujannya memang saat ini tinggi. Kemudian kita tahu beberapa hari ini juga terus-terusan, tidak hanya 1 hari, 2 hari, berhari-hari, dan itu memicu semakin menjadi trigger ya untuk bencananya semakin bertambah. Baik, jadi kalau untuk sekali lagi bahwa sebetulnya bukan gitu ya, bukan peristiwa tunggal gitu ya istilahnya bahwa badai tropis ini. Baik, tentunya bahwa dari sisi meteorologi gitu, ini saya beralih kepada yang di Aceh dari ahli hidrologi nih, Bapak Iqbal. Pak Iqbal, ya, Pak Iqbal, sekali lagi kita semua mendengar bahwa Kementerian Lingkungan Hidup menutup PT Tribahtera Srikandi, gitu ya, menjadi kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang akhirnya disegel gitu, karena dinyatakan sebagai salah satu penyebab. Tetapi di sisi lain tim IPB bilang bahwa tadi
luasan mereka 20-30 hektar itu hanya sekitar 0,5%-nya saja. Nah, ini bagaimana nih Pak Iqbal atas bencana banjir yang secara fakta gitu ada di Provinsi Aceh, ada 16 kabupaten ya Pak Iqbal, ya. luar biasa sekali. Jadi bagaimana Pak Iqbal dari aspek hidrologi gitu, dari aspek hidrologi mengapa bencana ini terjadi? Sekali lagi luar biasa luasnya, 16 kabupaten loh gitu. Ya. Silakan Pak Iqbal. Ya, baik. Terima kasih Bu Purna atas pertanyaannya. Memang yang pertama sepertinya kami perlu menyampaikan bahwa kita turut berduka ya atas bencana yang terjadi ini, yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kejadiannya sangat luar biasa. Kalau Aceh itu punya 23 kabupaten, yang terdampak itu sampai 16 kabupaten dan kota, gitu ya. Itu berkaitan dengan kejadian bencana kemarin. Nah, kalau dari segi ataupun dari sudut pandang hidrologi, perlu saya jelaskan yang pertama bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama tadi, memang kejadian ini kan dipicu oleh adanya siklon Senyar, ya, adanya badai Senyar, di mana akibat badai itu menimbulkan curah hujan yang sangat ekstrim. Ya, seperti data yang saya catat, rilis BMKG itu di tanggal 27 November, dalam satu hari atau dalam 24 jam itu tercatat curah hujan yang turun itu lebih dari 300, bahkan lebih dari 350 mm dalam waktu 2 jam. Dalam waktu 24 jam maksud saya, ya. Seperti tercatat di Kabupaten Biren, kemudian di Aceh Utara, di Langsa, di Tamiang, bahkan di bagian pantai barat Aceh, yaitu di Kabupaten Aceh Selatan. Ya, jadi itu adalah pemicunya. Namun kalau kita berbicara banjir yang terjadi kemarin, saya rasa hujan itu kan hanya salah satu pemicu, ya, salah satu pemicu. Namun kita perlu melihat bahwa banjir itu kan terjadi tidak hanya karena hujan. Memang hujan itu adalah pemicu, tapi kita harus melihat bagaimana respon dari dasnya sendiri. Nah, apa pemicu respon das ini? Banyak faktor, diantaranya yang seringkali kita perbincangkan itu adalah faktor penggunaan lahan atau faktor tutupan lahan. Tapi tidak hanya itu faktornya, ada faktor lain seperti jenis tanahnya seperti apa. Apakah tanah itu tanah yang mudah lepas atau tanah yang tidak mudah lepas butiran tanahnya. Kemudian faktor topografi. Ya, kita tahu kalau kemiringannya semakin curam, maka potensi dia untuk melimpas itu semakin besar. Itu beberapa faktor. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau dikatakan ini hanya karena curah hujan, saya rasa kita perlu melihat secara komprehensif. Ya, tidak bisa kita menyatakan oh ini karena hujan. Memang benar, kalau kita melihat data yang ada, dengan curah hujan seperti itu kemungkinan besar akan menyebabkan banjir. Tapi sebesar apa banjir yang terjadi itu dilihat lagi dari bagaimana kondisi dasnya. Itu apakah topografinya curam atau topografinya landai atau bagaimana? Artinya kemudian tutupan lahannya seperti apa? Nah, itu betul-betul perlu kita kaji secara komprehensif. Jadi tidak bisa hanya satu faktor saja yang kita tinjau. Jadi menurut saya seperti itu Bu Purna mengenai kejadian banjir yang terjadi kemarin. Wah, ini baru mulai diskusi sudah luar biasa. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Pemirsa, masih hangat tentunya perbincangan kita. Kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini. Kembali lagi di acara NVDIS. Pemirsa, saya Purnasi Utari bukan host tetapi salah satu yang mengajak menyuarakan. Jangan abai, jangan lalai, lingkungan hidup penting. Baik, kita lanjutkan tadi kalau
bencana ini gitu ya, bencana hidrometeorologi tentunya dipengaruhi satu iklim, kemudian yang kedua faktor hidrologi itu sendiri, kemudian ada juga faktor geologi. Nah, kita ingin berbincang bagaimana kondisi geologi di Aceh sehingga gitu ya, sehingga bencana ini terjadi begitu dahsyatnya. Pemirsa, kita dengarkan bincang kita dari narasumber dari Pak Dr. Bambang Setiawan. Dr. Bambang Setiawan. Ya, Bu. Iya. Jadi tadi bahwa Pak Iqbal sudah menyinggung berkaitan dengan tata guna lahan gitu ya. Maka boleh nih kita diceritakan sebetulnya nih dengan penelitian Bapak di lokasi di Aceh, sebetulnya bagaimana sih kondisi geologi yang ada di Aceh? Silakan Pak Bambang. Oh, baik. Mungkin kita rubut aja sebentar ya. Kalau misalnya kita bicarakan hari ini kan terkait dengan dua bencana yang mau kita singgung untuk pembicaraan kali ini. Yang pertama adalah bencana banjir, yang kedua adalah bencana longsor atau tanah longsor. Dalam ilmu kebencanaan, berbeda dengan bencana yang lain seperti gunung api ataupun gempa. Ya, dua bencana yang saya singgung sebelumnya yaitu banjir dan tanah longsor, sering orang katakan atau klasifikasikan, dua-duanya bisa disebabkan oleh kombinasi antara akibat antropogenik tadi yang disinggung oleh Bu Puput, dan kemudian juga muncul juga akibat daripada faktor alam. Ya, dalam kondisi ini tentunya alam yang dimaksud sesuai dengan keilmuan saya yang akan saya singgung lebih dalam, yaitu kondisi geologi. Secara umum ya, kalau di Sumatera itu secara tektonik bisa dikatakan cukup kompleks, di mana Pulau Sumatera itu sendiri muncul atau dikontrol oleh pertemuan dua buah lempeng. Mungkin sebagian pemirsa juga sudah mengetahuinya, adanya subduksi oblik ya dari lempeng Samudra Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia yang menjunam di bawah lempeng Eurasia itu sendiri. Nah, interaksi daripada kedua lempengan ini membentuk jajaran gunung api aktif. Ya, kita lihat dari Gunung Korinti yang ada di Padang, kemudian juga ada Gunung Kurnitelong atau Gunung Selawah yang ada di Aceh. Itu merupakan konsekuensi daripada pola tumbukan daripada dua buah lempeng yang tadi yang saya singgung sebelumnya. Dan tumbukan itu juga menghasilkan sesar Sumatera yang sering orang katakan, atau istilah kerennya the Great Sumatran Fault gitu ya. Sesar ini memanjang dari Teluk Semangko yang ada di Lampung hingga di Banda Aceh, bahkan mungkin menembus hingga ke Andaman atau di Selat Melaka sana. Ya, dua buah atau pola subduksi dua buah lempeng tektonik tadi ya yang mengontrol baik itu bentukan morfologi ya yang ada sekarang dan juga potensi geologi yang ada. Ya, potensi geologi ini bisa ada dua, potensi positif dan potensi negatif. Dan potensi negatif ini adalah kebencanaan geologi. Ya, salah satunya longsor itu sendiri. Dan stratigrafi ya untuk Aceh, stratigrafi itu batuan-batuan yang terbentuk gitu ya. Untuk di Sumatera sendiri juga ada batuan-batuan yang berumur hingga 300 juta tahun yang lalu atau 250 juta tahun yang lalu, yang kita katakan kalau orang geologi mengatakan batuan yang sangat tua atau masa Paleozoikum gitu ya. Dan kalau di Aceh itu direpresentasikan oleh formasi alas atau formasi klut yang kalau sebarannya rata-rata dia di sepanjang Bukit Barisan, meskipun tidak semuanya tersingkap, dan ada sebagian kecil juga formasi klut juga muncul ke arah Aceh Utara, itu juga ada bagian di sana. Nah, konsekuensinya kan batuannya sangat keras, ya, dia berumur sangat tua, sangat keras, dan ketika batuan ini lapuk, ya, itu lapukannya juga artinya ada kontras yang sangat luar biasa di antara keduanya. Jadi batuan yang sangat keras di bawah, kemudian lapukannya sangat lunak,
Dan itu secara secara keteknikan gitu ya, keteknikan geologi itu akan berpotensi sekali untuk terjadinya longsor. Nah, di sisi yang lain juga ya, kondisi tektonik yang kompleks tadi itu juga menimbulkan atau munculkan, kalau orang umum katakan retakan-retakan batuan, kalau kita istilahkannya sebagai kekar gitu ya. Ya, dan juga menimbulkan patahan-patahan, dan patahan-patahan itu sendiri sebenarnya bisa dikategorikan sebagai sebuah zona lemah juga. Ya, dan dengan kondisi itu Pak Bambang, dengan kenyataannya bahwa dibukanya lahan gitu ya, dengan kondisi yang Bapak sampaikan tadi, kelemahannya gitu, kita tahu perkebunan ya, jadi tentunya di sini adalah hutan yang berubah menjadi ekosistem monokultural. Iya, ekosistem monokultural ya, menjadi budidaya. Karena kita tahu bahwa pada fungsi lahan, fungsi alami dan fungsi budidaya. Nah, mungkin perubahan tata guna lahan ini yang mungkin bisa diceritakan Pak Bambang. Nah, adanya kelapa sawit dan sebagainya. Baik. Jadi secara geologis, secara alamiah itu bisa saya sampaikan, saya simpulkan bahwa yang ada di Aceh geologinya itu bisa katakan cukup sensitif ya, dalam tanda kutip sensitif kalau misalnya terjadi adanya perubahan tutupan lahan atau tata guna lahan tadi. Betul. Dan dalam konsep geologi kan setiap kali ada perubahan dia perlu waktu untuk menyeimbangkan dirinya ya, dalam konsep geologi ini. Jadi artinya ketika ada perubahan, kalau umur geologi dengan umur antropologi ini kan sangat jauh Bu ya. Kalau geologi kan urusannya jutaan tahun gitu ya, atau ribuan tahun. Sedangkan untuk ukuran perubahan secara antropologi ini kan relatif cepat gitu ya. Dan perubahan tata guna lahan yang cepat itu sendiri juga artinya alam, karena dia secara alamiahnya sudah sensitif ya, perubahan tata guna lahan ke yang model baru atau menjadi lahan budaya, tentunya itu akan berpotensi untuk meningkatkan atau memicu akan alam itu bereaksi untuk membuat kesetimbangan baru. Nah, di sini tantangannya artinya perubahan itu sebenarnya harus dikelola dia. Tidak boleh istilahnya secara tiba-tiba, mungkin secara gradual itu akan lebih baik. Ya, beralih ke Prof Mar ini. Prof Mar, singkat saja, sering sekali kita tahu bagaimana di sana proses izin lingkungan gitu ya, dijalankan gitu. Singkat saja 2 menit nih Prof. Iya, terima kasih Dokter. Sebenarnya kalau dari segi lingkungan, kondisi di Aceh saat ini, apalagi yang paling parah itu adalah Aceh Tamiang. Memang di sana lokasinya pabrik kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit. Memang yang di sana dulunya hutan ya Prof ya. Tapi perkebunan kelapa sawit umumnya itu adalah bekas PTPN Bu Pur. Jadi udah lama, tahun 90-an hadirnya kebun kelapa sawit perusahaan yang HGU. Namun demikian, karena selama ini tata ruangnya bagaimana Prof? Tata ruangnya memang dibolehkan. Kalau dari segi tata ruang, sebenarnya kalau yang perusahaan yang memiliki badan hukum itu semuanya memiliki izin lingkungan. Ini permasalahannya juga ada beberapa kegiatan lahan perkebunan masyarakat itu yang memang tidak ada izin, kecuali yang mereka membentuk membentuk badan hukum seperti koperasi, itu mereka punya izin. Namun masyarakat di sana rata-rata memiliki perkebunan sawit, jadi tapi tidak berizin ya Prof ya? Ya, jadi permasalahannya bukan hanya di perusahaan, juga dari perkebunan masyarakat. Itu yang terjadi. Baik Prof, terima kasih. Jadi gambarannya bahwa memang terjadi perubahan tata guna lahan, tetapi sebetulnya sudah dari awal adalah dari seperti PTP dan sebagainya. Tetapi di satu sisi ternyata adalah banyak masyarakat membuka gitu ya tanpa izin gitu ya, masing-masing membuka lahan. Ini yang menjadi masalah.
terima kasih, luar biasa. Perbincangan kita sangat menarik, tapi pemirsa tentunya jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di acara NVDIS. Saya Purnasri Utari, bukan host, tetapi kami dari Inkalindo mengajak untuk menyuarakan jangan abai, jangan lalai, lingkungan hidup itu penting. Baik, bincang kita untuk berlanjut gitu karena seru sekali. Kembali ke area wilayah Jawa Tengah nih. Maka saya akan bertanya kepada Pak Rizky. Pak Rizky, Iya, Ibu. beberapa akhir bulan Desember kita mendengar gitu ya bahwa terjadi banjir bandang di wilayah wisata Guci, di mana wisata Guci ini adalah lereng dari Gunung Slamet, dan di media cukup banyak terinformasi sebelum banjir bahkan bahwa ternyata gitu, jadi begitu kejadian Aceh, maka media banyak menginformasikan di daerah Hulu Gunung Slamet terjadi eksplorasi yang luar biasa. Yang saya tahu kegiatan yang di sana adalah salah satunya ada pasca eksplorasi dari rencana geotermal. Kemudian ada juga, kalau terinformasi dari yang ada di media, adalah eksplorasi untuk pengambilan material yang mungkin untuk urugen, gitu. Monggo, Pak Rizky bisa menjelaskan bagaimana pemerintah, apakah gitu BPD Provinsi Jawa Tengah memberikan perhatian khusus kepada permasalahan ini. Ya, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Jadi seperti yang kita tahu, memang di akhir tahun itu kemarin sempat terjadi banjir bandang ya Bu ya, di Guci, kawasan wisata Guci. Cuman untungnya waktu itu setahu saya tidak ada korban jiwa. Nah, terkait dengan eksplorasi Pegunungan Slamet, kita masih coba koordinasi terus Bu, kita lakukan analisa apakah memang benar salah satu penyebabnya itu dari eksplorasi Gunung Slamet tadi atau dari penyebab-penyebab yang lain. Cuman menurut kami memang banjir bandang yang terjadi di wilayah Guci itu kan tidak hanya satu kali, tidak hanya terjadi kemarin. Jadi sebelumnya sudah sempat terjadi. Ya. Okay. Memang di kawasan wisata yang terutama dia wilayahnya di aliran sungai, itu tentunya potensi banjir bandang ataupun banjir itu sangat tinggi. Apabila terjadi hujan deras, curah hujannya tinggi, khususnya di wilayah hulu. Nah, sebagai saran masukan, mungkin sebaiknya ya, ini yang paling sederhana saja, sarannya mungkin pada waktu terjadi curah hujan yang tinggi di daerah hulu ya, daerah hulu, sebaiknya kawasan-kawasan wisata yang dia punya potensi banjir bandang itu kita stop dulu Bu untuk pengunjungnya ya. Biar jadi apa? Mulai biar Oktober sampai April nih harus hati-hati ya. Iya, perlu kewaspadaan ekstra. Artinya kita ya. stop itu bukan terus kita stop operasinya, enggak. Cuman dari pihak pengelolanya juga harus perhatian, dari pihak Pemdanya juga harus perhatian, terutama kalau di wilayah hulu terjadi curah hujan. Nah, itu curah hujan tinggi itu perlu kita stop dulu untuk pengunjungnya ya. Biar apa? Biar tentunya kalau terjadi banjir paling tidak ada korban. Iya. Makasih Pak Rizky. Tentunya ini di Jawa Tengah nih. Kalau di Aceh kemarin, lokasi-lokasi yang terjadi banjir bandang yang kita tahu membawa material kayu yang luar biasa gitu. Yang sampai sekarang belum ada kejelasan itu kayu dari siapa, punya siapa gitu ya. Nah, dari Pak Iqbal singkat saja, bagaimana sebetulnya pengelolaan DAS? Kalau seperti ini nih, masalah banjir gini dengan melihat dari perspektif hidrologi, pengelolaan DAS harusnya seperti apa, Pak? Ya, baik Bu Purna, terima kasih Bu. Jadi
memang lokasi yang kemarin terdampak bencana banjir itu adalah lokasi-lokasi das yang rawan memang dari segi hidrologi, ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa narasumber, ada banyak faktor memang. Sehingga dengan kondisi seperti itu, maka kita harus merubah mindset dalam pengelolaan daerah aliran sungai ini. Yang mana kita tahu bahwa daerah aliran sungai ini kan batasnya adalah batas alam. Tidak bisa kita batasi secara administrasi, ya, sehingga untuk pengelolaan kawasan daerah aliran sungai ini harus secara komprehensif. Jadi kalau menurut Undang-Undang tentang sumber daya air itu ada 3 prinsip yang harus kita kedepankan. Yang pertama itu adalah prinsip konservasi, ya. Kemudian prinsip pendayagunaan. Jadi sumber daya air itu kita manfaatkan. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengendalikan daya rusak dari air itu. Nah, kejadian kemarin ini kan kondisi yang ketiga kejadiannya. Banjir itu adalah daya rusak air. Tetapi mungkin kejadian yang daya rusak ini itu disebabkan oleh kekurang pedulian kita terhadap prinsip yang pertama, yaitu konservasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa das itu, wilayah konservasi itu umumnya berada di daerah hulu. Nah, sehingga sebisa mungkin kawasan hulu itu betul-betul kita jadikan kawasan konservasi. Nah, sebisa mungkin kita jaga fungsinya. Nah, sehingga kalaupun diperlukan, jadi menurut saya perubahan tata guna lahan itu adalah suatu keniscayaan. Tidak mungkin kita cegah, tidak mungkin kita hentikan. Karena apa? Pertambahan penduduk, pertambahan kebutuhan dan segala macam. Namun perubahan tata guna lahan itu harus kita kelola, ya, bahwa ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar gitu. Jadi kalau kawasan konservasi kita harus tetapkan ini konservasi, tidak boleh untuk yang lain gitu. Tapi kalau memang kawasannya bukan kawasan konservasi, oke, silakan kita manfaatkan semaksimal mungkin, tapi harus bertanggung jawab. Mungkin saya rasa prinsip yang harus kita kembangkan dalam pengelolaan kawasan das itu seperti itu, Bu Purna. Terima kasih, jadi Pak Iqbal. ada mindset yang harus kita rubah menurut saya. Ya. Begitu, Bu Purna. Baik, Pak Iqbal, artinya pengelolaan das tadi dengan prinsip yang tadi Bapak sampaikan. Nah, saya kepingin tahu nih, kalau dari sisi geologi, Pak Bambang, kalau di Jawa Tengah, kebetulan kalau kasus yang longsor itu memang di sana pada peta bencana merupakan daerah rawan longsor, gitu. Nah, apakah pada peristiwa longsor yang ada di Aceh memang pada kategori demikian, Pak Bambang? Ya, Bu. Jadi kategorinya sebenarnya sama seperti yang saya jelaskan di awal sebelumnya, ya. Faktor penyebab daripada kejadian longsor, pemicunya kan ada 2 hal gitu ya. Yaitu faktor yang alami dan faktor juga yang manusianya tadi. Yang alami ya. Kalau misalnya seringnya ya dalam konteks kejadian kemarin itu adalah dari curah hujan yang sangat curah hujan yang ekstrim yang seperti disampaikan oleh Pak Iqbal tadi hingga sampai 300 mm per hari. Kan kejadian sangat luar biasa gitu. Sangat luar biasa. Ya, faktor itulah yang di sisi lain juga tadi kan ada faktor manusia, aktivitas manusia tadi. Perubahan tata guna lahan juga bisa memicu kejadian longsor. Longsor, ya. Baik, ya. Pak J. Baik, Pak Bambang. Beralih ke Prof Marni, Prof. Iya. Dengan melihat kondisi yang ada, tentunya seperti kelapa sawit itu kan mereka memiliki persetujuan lingkungan sebagai dasar perizinan berusaha. Tentunya rekomendasi pengelolaan lingkungannya dan pemantauannya itu rigid sekali gitu. Nah, di sini apalagi kelapa sawit yang saya tahu cukup masif. Ketentuannya, sustainability-nya itu mereka sangat luar biasa. Nah, fakta yang ada di lapangan, Prof, bagaimana, Prof? Salahnya itu menurut Prof Mari itu apa nih dari beberapa pembukaan lahan, tidak hanya kelapa sawit, mungkin kegiatan yang lain, terutama yang ada di hulu di Aceh ini. Monggo. Ya, terima kasih Bu Pur, bagus sekali pertanyaannya.
memang kondisi lapangan di sana untuk kegiatan-kegiatan yang sudah memiliki izin lingkungan atau rekomendasi lingkungan itu pengelolaannya jelas ada. Tetapi permasalahan yang terjadi adalah ada beberapa kegiatan yang memang tidak memiliki dokumen lingkungan, itu jelas pengelolaannya tidak ada. Kemudian hasil observasi kita menunjukkan bahwa di sana juga adanya program pemerintah yang memberikan bantuan untuk masyarakat untuk kegiatan peremajaan tanaman sawit. Nah, itu juga salah satu pemicu di mana tidak ada pengawasan di lapangan. Tuh, itu juga menjadi salah satu sehingga pembukaan lahan yang dilakukan itu secara serentak dari program pemerintah tersebut. Di samping itu juga pengawasan terhadap illegal logging itu juga kurang, sehingga banyak hutan-hutan yang berubah fungsi menjadi perkebunan. Ya, seperti itu, Bu Purna. Ya, baik Prof. Mar. Ternyata masih banyak sekali ya, padahal kewajiban-kewajiban itu sudah diatur begitu rigid. Baik, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah berikut ini. Kembali lagi di acara NVDIS. Saya Purnasri Utari, bukan host tetapi dari Inkalindo. Kami salah satu yang mengajak menyuarakan jangan abai, jangan lalai, lingkungan hidup itu penting. Baik, di penghujung akhir diskusi menarik kita, Bapak Ibu sekalian, ini kita memohon closing statement dari masing-masing. Nanti ini kita mulai dari Pak Rizky, kemudian dari narasumber Aceh. Baik, kita mulai. Silahkan, jangan panjang-panjang. Silahkan Pak Rizky. Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi dari Jawa Tengah, khususnya kami di BPBD Provinsi Jawa Tengah sebagai perwakilan Pemprov Jateng, tentunya banyak sekali upaya yang sudah kami lakukan untuk mengurangi kebencanaan yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya yaitu penyebar luasan informasi cuaca dari BMKG. Kemudian kami juga sudah membentuk ketangguhan masyarakat desa melalui Desa Tangguh Bencana, yang harapannya ketika terjadi bencana masyarakat desa setempat sudah bisa membangun ketangguhan masing-masing. Kemudian yang perlu kami garis bawahi bahwa bencana adalah urusan bersama. Jadi mengingat Jawa Tengah termasuk supermarket bencana, bencana semua ada, banjir, longsor, cuaca ekstrim, dampaknya juga luar biasa. 2025 kami kena 3 bencana besar, banjir longsor di Petung Kriono di awal tahun, kemudian di akhir tahun kami kena 2, longsor di Cilacap sama Banjarnegara. Harapannya tahun-tahun ke depan 2026 kami akan semakin solid lagi. Jadi tidak hanya BPBD, ada Dinsos, Dinkes dan yang lain, seluruh PD di Provinsi Jawa Tengah. Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai upaya-upaya antisipasi dan pengurangan risiko bencana. Tentunya kami juga minta dengan sangat ini, terutama terutama untuk masyarakat yang memang tinggalnya di wilayah potensi bencana tinggi, untuk selalu berhati-hati dan tetap waspada apabila trigger-trigger kebencanaan mulai muncul. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya kami persilakan dari Pak Iqbal. Baik, Bu. Jadi bencana ini kan kita tinggal di daerah rawan bencana, ya. Indonesia ini adalah kawasan rawan bencana, sehingga yang pertama menurut kami adalah perlu perubahan sudut pandang dalam mengelola kawasan. Yang pertama, bahwa karena kita berada pada daerah rawan bencana, maka pengelolaan kawasan itu harus pengelolaan yang
berbasis pada manajemen risiko bencana. Kalau dari segi hidrologi maka harus berbasis kawasan daerah aliran sungai. Jadi tidak bisa parsial, harus menyeluruh. Itu menurut kami. Kemudian karena kita berada pada kawasan ataupun daerah rawan bencana, maka teknologi-teknologi ataupun kegiatan-kegiatan mitigasi itu harus lebih sering kita lakukan. Jadi kemudian perubahan mindset tadi saya rasa tidak hanya dari pihak pemerintah, saya rasa juga masyarakat juga perlu kita edukasi terus bahwa kita berada pada wilayah bencana, sehingga kalau memang kita tidak mau pindah dari tempat yang saat ini kita duduki, yaitu daerah rawan bencana, maka kita harus bisa beradaptasi ataupun kita harus menyatu dengan kondisi bencana tersebut. Nah, jadi itu juga menurut kami perlu kita edukasi kepada masyarakat. Jadi dengan hal itu kami rasa kejadian-kejadian ke depan, kalaupun memang naudzubillah terjadi lagi, tidak sampai menimbulkan korban jiwa ataupun skalanya bisa kita minimalisir. Jadi menurut saya itu Bu Purna. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Silakan Pak Bambang. Closing system, closing statement, ya. Kalau dalam konsep kebencanaan itu kan ada 3 variabel yang mengontrol. Yang pertama ancaman. Ancaman itu sendiri adalah bahaya kalau dalam istilah bencana. Kemudian ada parameter kerentanan, parameter kerentanan. Dan yang ketiga atau kerentanan atau vulnerability. Yang ketiga adalah parameter kapasitas. Ya, dalam konteks bencana itu yang bisa kita minimalisir adalah risikonya. Dalam konteks minimalisir risiko bencana, itu artinya kita bisa lakukan 2 hal dalam konteks ini. Yang pertama adalah kita menurunkan tingkat kerentanannya, atau kita meningkatkan kapasitas. Kalau saya dari sisi akademis, gitu ya, di bidang geologi, dalam konteks penurunan kerentanan, gitu ya, parameter kerentanan yang sebenarnya bisa agak sedikit masuk akal di bagian saya sebagai sisi akademis. Dalam menurunkan kerentanan artinya apa? Artinya kita harus memahami dengan lebih baik fenomena bencana itu sendiri. Dan basis untuk memahami lebih baik adalah data yang lebih baik. Data lebih baik. Dalam kasus kami di Aceh gitu ya, skala geologi itu masih 1:250.000. Itu skala yang kalau bila dikatakan resolusinya masih sangat rendah. Dan kita harus naikkan itu. Karena untuk tata ruang saja kalau tidak salah RT RW aja meminta 1:50.000 katanya. Ya. Dan kita masih geologi masih betah 1:250.000. Artinya PR atau tantangan ke depan yang harus disikapi secara lebih bijak oleh pemerintah adalah melakukan pendataan termasuk data-data geologi, pemetaan geologi dalam skala yang lebih detail lagi. Ya minimal mungkin diinisiasi dengan memulai dengan peta skala 1:50.000. Sudah diinisiasi sebenarnya oleh Badan Geologi, tapi masih anggarannya katanya masih sangat terbatas. Pemerintah harusnya aware dengan itu. Basisnya adalah data sehingga kita bisa mengenali dengan kondisi geologi dengan lebih baik. Ya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Terakhir Prof Mar. Singkat Prof Mar. Singkat saja. Jadi masukan kami kepada pemerintah masukan kami dari PPLHSD USK yang pertama, jangan ada lagi istilah pinjam pakai kawasan apapun untuk ketiga lokasi banjir, baik pada jenis hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan Taman Nasional Gunung Loser. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan yang harus dilakukan adalah mengembalikan ketiga jenis hutan tersebut yang telah rusak. Mengembalikan kembali sebagaimana mestinya, fungsinya. Terima kasih, Prof. Kemudian yang ketiga satu lagi, terhadap bencana yang mungkin masih mengancam, segera lakukan reboisasi untuk ketiga kawasan tersebut. Itu mungkin
saran Masukan kami untuk pemerintah. Betul. Ya, terima kasih Prof. Mar, luar biasa closing statement dari para narasumber. Saya sebagai yang mengampu acara, maka saya rangkum. Maka apabila disebut bencana hidrometeorologi, maka tentunya bencana hidrometeorologi bekerja secara akumulatif, lintas wilayah dan lintas waktu. Tidak ada lagi perdebatan, di sini masih ada hutan tetapi tetap longsor, dan di sini ada masih hijau tetapi terjadi hujan, terjadi banjir. Kemudian apabila dinyatakan atau disebut sebagai bencana ekologis, maka tentunya fenomena terhadap perubahan tatanan ekologi yang menyebabkan rendahnya daya dukung, inilah yang menyebabkan menjadi perubahan pada wilayah yang biasanya diawali dari hulu. Maka pemirsa, di sini tentunya daya dukung dan daya tampung yang rendah akibat perubahan tata guna lahan bagaikan imunitas di dalam tubuh. Karena apabila terganggu, maka akan sangat rentan terjadinya dampak, apalagi adanya sesuatu yang pasti yang menjadi global, krisis global, yaitu dampak dari perubahan iklim. Pemirsa, kami akhiri bincang yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Rizky yang berada di studio. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang ada di Aceh. Tentunya kita terus bersuara untuk lingkungan. Saya Purnasri Utari, bukan host profesional, tetapi kami dari Inkalindo yang mengajak untuk menyuarakan jangan abai, jangan lalai, lingkungan hidup itu penting. Salam lestari.